Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita sehat, sehingga kita juga bisa masih bertatap muka untuk kegiatan belajar bahasa Indonesia pada hari ini, yang mana pada jam pertama tadinya kita belajar sekaligus memberikan tugas tentang PPKN. Nah, pada kesempatan ini kita belajar bahasa Indonesia yang berkaitan tentang prosedur kompleks. Anak-anak Bapak, sering sekali kita dengarkan kalimat atau ucapan tentang prosedur yang merupakan tahap kegiatan untuk memecahkan sesuatu masalah. Tetapi untuk lebih mudah kita memahaminya, langsung kita contohkan seperti berikut. Bahwasanya kita contohkan seperti kamu pada saat ini sebagai murid kelas 10 SMK Kesehatan di Panegara. Tentu kamu punya keinginan untuk naik kelas. Untuk memenuhi keinginan Anda tersebut, haruslah menjalani berbagai prosedur yang ada. Prosedur itu apa? Antara lain, harus memenuhi kehadiran setidaknya, ini misalkan 85% dalam setahun. Kemudian harus pula kamu aktif mengikuti pembelajaran dan harus mengikuti ujian naik kelas. Itulah yang merupakan prosedur buat kamu untuk bisa naik kelas. Kita berikan contoh yang berikutnya lagi seperti ini. Kalau hari ini kamu sebagai murid kelas 10, tentunya kamu juga punya keinginan untuk naik kelas. Tetapi pada kesempatan ini atau pada contoh ini adalah keinginan kamu itu langsung naik ke kelas 12. Nah, tentu Bapak langsung menyatakan bahwa itu tidak boleh, itu tidak bisa. Kamu harus menjalani prosedur yang ada, yaitu harus naik ke kelas 11, dan baru dari kelas 11 itu nantinya kamu bisa naik kelas 12. Kemudian anak-anak Bapak, tentang kompleks ini, bahwasanya kompleks merupakan beberapa unsur yang pelik. Bapak ulangin, merupakan beberapa unsur yang pelik, rumit, dan sulit. Jadi, prosedur kompleks merupakan cara yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah yang rumit. Jadi sederhana sekali, Bapak ulangi. Kompleks merupakan beberapa unsur yang pelik, rumit, dan sulit. Jadi prosedur kompleks merupakan cara yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah yang rumit.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, prosedur adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau aktivitas. Sedangkan kompleks itu yaitu beberapa unsur yang pelik, rumit, dan sulit, tetapi saling pula berhubungan. Jadi, kompleks prosedur dapat disimpulkan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu hal dengan menggunakan unsur yang cukup rumit. Nah, itu yang harus kita ingat. Yang mana bahwasanya kompleks, Bapak ulangin, yang mana bahwasanya prosedur kompleks pun menjadi bentuk teks yang menginformasikan berbagai prosedur dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalkan prosedur dalam membuat, ya katakan seperti KTP atau kartu tanda penduduk, membuat surat izin mengemudi bagi pelaku kendaraan bermotor tentunya, yang disingkat dengan SIM, dan juga yang merupakan ATM. Nah, kegiatan atau prosedur tersebut memerlukan langkah-langkah yang sistematis, sehingga apa yang diperlukan itu, apa yang diproses itu, apa yang diperbuat itu untuk keperluan kita, maka dapat nanti kita kelaknya menggunakannya dengan mudah. Kenapa? Karena sudah melalui prosedur yang mantap, yang walaupun tadi adalah banyak hal-hal yang kompleksitasnya di dalamnya, yaitu kalau seperti untuk pengurusan surat izin mengendara, ya kompleksitas di dalamnya untuk mendapatkan itu adalah memang banyak hal-hal yang rumit. Tetapi setelah kita mendapatkannya, setelah siap, setelah jadi, maka untuk mempergunakannya pun sangat mudah sekali. Nah, itu dia. Selanjutnya, dalam satu kegiatan di jalan raya, seperti penertiban pengguna jalan, ya Bapak lagi-lagi mengingatkan bahasa kita sehari-hari kadang-kadang kita membuat menjadi sulit untuk lebih memahami sebagaimana mestinya. Yang berhubungan tentang jalan ini, jalan raya yang Bapak sampaikan, kerap sekali masyarakat kita mengatakan itu pasar. Ya, kita agak menyimpang sedikit, pasar. Bapak ingatkan bahwasanya kalau kamu itu pernah ingat waktu kamu di SMP atau di SLTP, kamu itu ada pelajaran di situ ekonomi terpadu. Nah, di situ dijelaskan itu apa itu pasar. Tentu anak Bapak masih ingat. Baik, Bapak ingatkan saja, yang disebut dengan pasar itu adalah tempat terjadinya transaksi jual beli. Itu pasar. Tapi kenapa selalu masyarakat kita banyak yang masih mengatakan bahwasanya jalan itu, oh itu pasar? Bukan, itu harus kamu ingat. Nah, ya kembali pada pokok pembahasan kita bahwasanya suatu kegiatan di jalan raya seperti penertiban pengguna jalan yang biasanya itu dilakukan adalah oleh polisi lalu lintas, bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas itu. Mereka juga mempunyai kewajiban menunjukkan pengenalan agar ada yang merupakan keabsahan atau wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Mereka itu tidak semata-mata menertibkan jalan raya, menertibkan pengguna jalan itu sesuka-suka, tidak. Mereka mendapatkan pangkat
jabatan sebagai polisi, maka diberikanlah mereka tugas untuk itu. Namun untuk ada keabsahannya, maka dia juga mempunyai kewajiban untuk menunjukkan fungsinya. Mereka kewajiban itu menunjukkan pengenalan, kartu pengenal. Harus jelas identitas mereka itu jelas, supaya keabsahan wewenang itu ada dan tanggung jawab itu dalam mengemban fungsinya itu. Dan itu ada tercatat di dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997. Nama dan pangkat polisi itu penting. Untuk apa? Untuk diketahui. Supaya apa? Agar kita bisa lebih berhati-hati jika polisi tersebut bertindak di luar prosedur-prosedur. Ya, kadang-kadang di jalan raya itu ada juga polisi-polisi yang nakal, anak-anak Bapak. Dia melihat nanti orang yang mengendarai kendaraan bermotor, dia menganggap itu bisa di stop tanpa alasan yang sah sebenarnya. Ya, itu juga perlu diantisipasi. Tidak semuanya. Maka sesungguhnya kembali ke belakang tadi, bahwasanya petugas lalu lintas itu di jalan raya adalah mereka itu mempunyai kewajiban untuk menunjukkan identitasnya, yaitu berpakaian seragam polisi. Tidak dibenarkan dia berpakaian preman apabila dia melakukan tugas tersebut. Nah, kenapa? Bahwasanya nama dan pangkat polisi itu penting untuk diketahui agar kita bisa berhati-hati jika polisi tersebut bertindak di luar prosedur. Nah, semuanya kembali ke prosedur tadi. Nah, selain itu juga, Anda jangan menghentikan kendaraan Anda jika ada seseorang yang berpakaian preman mengaku sebagai polantas. Ya, Bapak ulangi, bahwasanya kadang-kadang kenakalan-kenakalan itu terjadi pada siapa saja, dan termasuk pada oknum polisi yang mengaku polisi, yang belum tentu dia benar-benar sebagai polisi. Bahwasanya dia melakukan penyetopan di jalan raya itu dengan mengatasnamakan sebagai polisi lalu lintas. Dan Bapak pastikan kepada kamu itu jangan dipenuhi itu. Jangan berhenti, jangan penuhi permintaan dia tadi dengan kamu sudah melihat ciri-cirinya sudah bukan berpakaian seragam polisi, berpakaian preman tentunya. Maka sekali lagi Bapak saya katakan, jangan berhentikan kendaraanmu di situ. Langkah kedua, apabila Anda di stop oleh polisi lalu lintas yang sah tentunya dan benar, maka Anda perlu mengetahui apa yang merupakan kesalahan Anda. Ketahuilah kesalahan Anda. Tanyakan kepadanya apa kesalahan dan pasal berapa yang dilanggar dan bahkan berapa dendanya. Itu hak kamu itu untuk mempertanyakan dan untuk mengetahui itu. Sebagai pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermotor, apabila kamu di stop oleh polisi lalu lintas, maka ketahuilah apa yang merupakan kesalahanmu. Tanyakan kepadanya apa kesalahan dan pasal berapa yang dilanggar serta berapa dendanya.
Kenapa? Itu perlu kita ketahui bahwa sebagai pembimbing masyarakat, polisi harus menjelaskan kesalahan pengemudi agar kesalahan itu tidak akan terulang kembali. Alasan pelanggaran harus didasarkan hukum. Kalau memang ada yang dilanggar, ya, yang berlaku, tentu hukum yang berlaku, yaitu kalau lalu lintas itu terdapat di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997. Karena tugas polisi yang utama adalah pencegahan, bukan hukum, bukan denda. Ya, tugas utama polisi itu adalah dalam menjalankannya tugas menertibkan lalu lintas di jalan raya adalah pencegahan. Dan itu tertuangkan dalam undang-undang dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 juga tahun 1997. Sekali lagi, tugas polisi yang utama adalah pencegahan. Pencegahan apa? Mencegah terjadinya pelanggaran. Berarti tentu ada pemberitahuan, ada sosialisasi, ada peringatan, bukan semata-mata adalah langsung ditindak atau dihukum. Nah, itu juga tertuang di dalam pasal 19 ayatnya yang kedua Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997. Karena kenapa? Perlu juga kita ketahui percobaan pelanggaran itu tidak dapat didenda. Itu terdapat di dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan KUHP. Nah, sampai di situ penjelasan Bapak sampaikan, dan soal sudah Bapak sampaikan ke classroom kita supaya dijawab dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.